Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Mari secara pribadi kita mengaku dosa dan mengawali dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 027 meski tak layak diriku.
Sabda abadi mengatakan, selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Sabda abadi mengatakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Amsal 28 ayat 13 dan 14. Mari kita menyanyi Bapa Surgawi.
dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menemukan kami pada sore hari ini. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga Kak Aca yang akan melayani sedikit firman-Mu, biar dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Malam, Kabar shalom. semuanya. Puji Tuhan baik. Luar biasa. Puji Tuhan baik. Malam Luar ini biasa. kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 34 ayat 12 sampai 18. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Siapa sih yang pernah dikecewain atau difitnah oleh teman-teman dekat kalian atau orang sekitar kita lah? Pasti pernah kan ya? Xenia, apa pernah dikecewakan orang sekitar? Pernah Kan? Kak. Nah, malam ini saya akan sharing ke teman-teman tentang apa yang saya alami waktu 3 tahun yang lalu. Nah, di sekolah, saya tuh mempunyai teman dekat lah. Pasti kalian juga punya teman dekat di sekolah. Nah, ini saya mempunyai 4 teman cewek dekat yang banget gitu. Nah, singkat cerita, kita ini punya grup WA. Grup WA, tapi setelah lulus pada tahun 2019 itu bubar. Jadi kayak di-kick gitu satu-satu dikeluarin. Terus dalam pikiran saya tuh, loh, kenapa kok grup itu dikeluarin? Mungkin kan bisa saling sharing gitu loh satu sama lain setelah lulus sekolah. Terus setelah lulus dengan jarak 4 sampai bulanan, itu saya dan lain-lainnya, teman saya yang 4 itu, masih komunikasi secara pribadi. Dan ada rencananya dan ngumpul bareng gitu, kayak sharing satu sama lain. Nah, ngumpulnya itu tepat pada bulan Desember, mereka mengadakan ngumpul gitu. Nah, tapi saya tuh nggak bisa datang ngumpul, karena tepat itu tanggal 26
setelah Natalan. Setelah itu ada suatu kejadian yang benar-benar buat saya kecewa. Singkat cerita, pada bulan Februari 2021 ya, saya itu melihat status 2019 2020 sih, lupa. Terus habis itu saya tuh melihat status teman-teman saya di WhatsApp. Nah, mereka tuh di grup, ternyata selama ini mereka tuh punya grup sendiri gitu, tanpa adanya saya. Jadi mereka tuh merencanakan sebuah liburan bareng lah, kayak jalan-jalan gitu. Tapi saya yang bikin kaget itu, saya nggak ada masuk di dalam grup itu. Nah, di situ saya merasakan kecewa yang sangat-sangat amat berat, dan saya di grup itu difitnah atau dikata-katain. Terus saya tuh merasa benar-benar kecewa. Terus saya langsung meneteskan air mata saya. Oh, ini yang aku rasain, dikecewaan temen yang 3 tahun selalu bareng dan hampir 12 jam lebih, atau bisa 1 full seharian itu sama mereka gitu. Setelah itu, tanpa basa-basi, saya langsung blokir mereka, saya langsung menghapus kontaknya mereka, biar nggak kayak toksis gitu loh, kayak mereka jalan bareng, sedangkan aku nggak dihargain gitu loh. Terus habis itu, setelah itu, kejadian itu, ada salah satu teman kelas saya, tapi nggak terlalu deket banget gitu. Nah, dia itu mengkonfirmasi ke saya bahwa nama saya tuh dijelek-jelekan gitu. Dibilang difitnah gitu. Kayak aku tuh nggak mau ngumpul bareng mereka lagi. Sedangkan dibilang kacang lupa kulitnya. Pokoknya hal-hal yang buat saya kecewa. Setelah itu, intinya nggak mau berkumpul lah bareng mereka. Padahal kenyataannya saya tuh nggak dianggap, saya nggak ada di grup mereka yang sedang mereka buat sendiri tanpa ada saya. Di situ saya tuh langsung menyendiri gitu di kamar, malam hari nanya pada Tuhan, Tuhan, salah saya itu apa sampai mereka berbuat seperti saya, berbuat saya kecewa, sakit hati gini. Padahal semenjak lulus pun saya selalu kontakkan dengan teman-teman saya, selalu menanyakan kabar, nggak pernah lupa untuk menanyakan keadaan mereka, bagaimana, dan mereka meresponnya itu dengan baik. Tapi ternyata di balik itu semua, mereka melakukannya seperti itu, nusuk dari belakang lah istilahnya. Setelah itu kejadiannya bulan Februari 2019 sampai 2021, saya lost kontak dengan mereka. Hampir setahun lah tanpa ada komunikasi dengan mereka. Karena rasa kecewanya dan saya difitnah di saat itu. Terus pada malam tahun baru 2021, saya itu membawa doa teman-teman saya dan kejadian ini karena saya rindu dengan canda tawa mereka. Setelah memasuki awal tahun 2021, saya itu berusaha lega dengan apa yang mereka lakukan, karena karena sempat terucap kayak berpikiran dulu, kalau saya sendiri kalau terus seperti ini malah menjadi kebencian yang saya pendam, akan berkembang menjadi kepahitan yang menyiksa saya sendiri. Terus hati tuh rasanya nggak tenang, apalagi kalau lihat mereka, mukanya mereka seliweran gitu, kayak rasanya nggak tenang gitu kalau ada dendam. Terus setelah setahun saya lost kontak,
2000 berapa gitu, mereka tuh kontak saya untuk pertama kalinya. Mereka meminta maaf dan mereka mengucapkan Happy New Year gitu loh, istilahnya sekedar basa-basi lah. Terus nggak hanya itu, mereka itu pada minta bantuan. Ya, saya merespon dengan baik sebenarnya, tapi hati itu masih ada rasa kecewa gitu. Tapi saya berusaha untuk menutupi rasa kecewa buat memaafkannya gitu, tanpa melihat sisi mereka yang telah menyakiti saya, tapi saya melihat dari sisi kebaikan mereka semasa sekolah saya. Terus dengan begitu berjalannya waktu, saya dan mereka tuh mulai berkomunikasi satu sama lain. Dan saya sudah saling berjumpa lah dengan mereka, saling ngobrol, saling ketemuan lah, sapa-sapaan. Setelah itu saya sudah mungkin 3 tahunan, hampir 3 tahunan itu benar-benar jarang buat komunikasi dan masih ada rasa kecewa. Tapi setelah memasuki tahun 2022 ini yang awal, saya itu memberi kelepasan hati saya yang sakit ini buat menjadi sembuh. Karena seberapapun parahnya mereka menyakiti saya tetaplah ingin berbuat baik kepada mereka untuk mengasihi dan tetap berbagi dan paksa hati untuk melihat orang yang menyakiti dari sisi positif dan nggak mengungkit kesalahan yang lalu. Karena kita lebih merasakan sakit dan bertambah marah ataupun benci. Lalu setelah saya membaca ayat Mazmur 34 ayat 18, saya itu belajar mengerti bahwa Tuhan sendiri yang akan mengobati dan menyembuhkan hati kita. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi dan membalas apa yang terjadi. Dan di situ pada ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Tuhan di ayat itu Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan yang baik. Carilah perdamaian itu dan berusahalah mendapatkannya. Nah, itulah menjadi tugas kita. Walau nggak mudah dilakuin, secara tidak mampulah. Namun ketika kita melepaskan pengampunan, kedamaian di hati yang akan kita peroleh. Teman-teman, di sini masih ada yang nyimpen dendam nggak ke teman-teman kalian atau orang sekitar kalian? Senia. Enggak, Kak. Sudah maafin. Nah, walaupun dunia membenci kita tuh perlu ingat kalau ada satu pribadi yang selalu mengasihi, selalu menyayangi, dan mencintai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai anak Tuhan tidak sempurna, namun setidaknya kita itu jangan menjadikan ketidaksempurnaan itu sebagai alasan dan pembenaran untuk melakukan perbuatan dosa, serta membalas perbuatan mereka berbuat jahat. Nah, singkat cerita, itulah pengalaman sharing waktu zaman saya sekolah. Benar-benar udah dikecewain sama teman-teman, tapi sekarang saya udah melepaskannya, saya sudah memaafkannya dari lubuk hati saya, karena kalau dipendem-pendem terus itu rasanya nggak tenang hati itu. Sesuai bacaannya kita pada malam ini dari Mazmur 34 ayat 12 sampai 18.
Berusahalah mendapatkan perdamaian teman-teman. Usahakanlah dimanapun kita berada, seberat apapun tantangannya, mari semangat lakukan kebaikan dan berdamai dengan semua orang. Dan hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian dari Tuhan. Enak banget loh kalau hati kita damai tanpa ada rasa dendam lagi. Nah, sekian renungan hari ini, memberkati kita semua. Amin. Tuhan telah memberkati usaha dan pekerjaan kita dengan segala yang diperlukan. Atas dasar ini, mari kita menaruh di pundi yang telah disediakan. Teman-teman dapat memasukkan di amplop dan nantinya akan dimasukkan ke pundi gereja esok hari, atau dapat melalui transfer ke rekening gereja. Untuk itu, mari kita menyanyi Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Berkat nanti. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu di malam yang indah ini. Kami bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan sudah pimpin dan pelihara kami semua, dan Tuhan sudah boleh memberkati kami semua di dalam segala tugas pekerjaan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga jam saat ini. Saya bersyukur kesempatan yang indah yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami sebagai remaja dan pemuda boleh mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, nafas hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Saya bersyukur juga Tuhan, ibadah remaja pemuda pada malam hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak firman-Mu. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami sudah boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu Tuhan mengajar kami semua, ketika kami dikecewakan, kami tidak akan menyimpan dendam, tapi kami mau mengampuni setiap orang yang sudah menyakiti hati kami masing-masing. Siapapun itu, kami tetap percaya ketika kami mau mengampuni,
maka ada damai sejahtera yang kami peroleh di dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami semua melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami tidak hanya menjadi pembaca, pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, sehingga di dalam setiap langkah juang kehidupan kami selalu berjalan seturut dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa menyerahkan Tasya ke dalam tangan kasih-Mu yang sudah boleh membagi pengalaman di dalam kehidupannya. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati masa mudanya, agar dia tetap terus mengandalkan Tuhan, terus tetap hidup bersama dengan Tuhan, sehingga apa yang menjadi harapan di masa mudanya, Tuhan senantiasa memberkati. Untuk itu saya berdoa menyerahkan masa depan anak Tasya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati orang tua, memberkati adik-adiknya, memberkati semua keluarga besar Akula. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa di dalam surga, kami semua yang sudah boleh mengambil bagian pada malam hari ini, yang bersyukur betapa sangat bersuka cita kami ketika kami masih boleh mendengar suara Tuhan, ketika kami boleh berjumpa dengan Tuhan pada malam hari ini. Itu suatu anugerah yang sungguh-sungguh sangat luar biasa Tuhan. Yang bersyukur Tuhan, kami boleh ada bersama-sama dengan teman-teman untuk boleh menyembah, memuji, dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Mampukan kami semua untuk dapat memperlakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Pada malam yang indah ini juga ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan Xenia ke dalam tangan kasih-Mu, yang pada tanggal 21 Tuhan sudah tambahkan usia yang baru baginya. Dia boleh mengucap syukur bersama dengan orang tua, bersama dengan adik-adik, bersama dengan semua jemaat Gemis Mesias, bersama dengan teman-teman remaja dan teman-teman pemuda, sehingga pada malam hari ini kami menopang kehidupan Xenia di dalam setiap langkah juang, di dalam pendidikannya, di dalam rencana-rencana untuk kedepannya. Kami berdoa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya di tengah-tengah remaja dan pemuda, serta PLK anak. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan anak Xenia. Biarlah kiranya Tuhan mau pakai dia selalu untuk menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Serahkan apa yang menjadi rencana untuk ke depan dalam pendidikannya juga Tuhan. Kami percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala rencananya. Maka Tuhan akan buat berhasil Xenia di dalam masa depannya. Terima kasih Tuhan. Pada malam yang indah ini juga Tuhan kami berdoa menyerahkan Derek yang boleh selesai menjalankan operasi cabut pen. Biarlah kiranya Tuhan kesembuhan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Memberikan dia kekuatan ekstra. Jadikan dia sebagai seorang anak remaja yang takut Tuhan, anak remaja yang terus merindukan kehadiran Tuhan, anak remaja yang mau mencari Tuhan, anak remaja yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan, anak remaja yang mau setia untuk terus beribadah, mengambil bagian dalam ibadah seperti ibadah pada malam hari ini. Serahkan Derek ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dengan kesembuhan yang sempurna pasca operasinya. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa menyerahkan semua teman-teman remaja dan pemuda yang sudah boleh mengambil bagian maupun yang tidak ada bersama-sama di dalam setiap kesempatan yang akan datang, mereka boleh mengambil bagian untuk beribadah bersama-sama seperti pada malam hari ini. Berdoa menyerahkan pendidikan anak-anak remaja dan pemuda, baik yang tingkat SMP, SMA, maupun yang sudah kuliah, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Persiapan mereka untuk ulangan kenaikan, untuk ujian akhir, baik dari SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Mari Tuhan Engkau memberkati anak-anak remaja dan pemuda jemaat Gemis Mesias sehingga mereka boleh menjadi remaja dan pemuda yang tangguh baik di dalam pendidikan
maupun di dalam setiap pekerjaan. Biar kami berdoa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Yang sudah bekerja, baik bekerja di darat maupun di laut, juga Tuhan senantiasa memberkati. Ada pergumulan dalam setiap pekerjaan, tapi kami percaya ketika kami datang kepadamu Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar bagi kami semua. Makasih Tuhan yang masih mencari pekerjaan juga Tuhan senantiasa menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan talenta Tuhan. Makasih Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan semua jemaat Genis Mesias ke dalam tangan kasih-Mu. Ketua jemaat kami, Ibu Pendeta Tindage Makahinda sekeluarga juga Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Jemaat Mesias dari bayi sampai lansia juga Tuhan senantiasa memberkati. Berkati kesehatan kami semua ya Tuhan, agar kami boleh tetap setia mengiring Tuhan. Walaupun ada dalam kelemahan tubuh, kami tetap memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, dan berdoa menyerahkan semua jemaat Mesias dalam pekerjaan, kepala-kepala keluarga yang bekerja di dalam kota, di luar kota, sebagai pelaut, yang diserahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Siapapun itu Tuhan, yang memohon pertolongan daripada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, pada malam yang indah ini kami bersyukur Tuhan, dan boleh membawa persembahan syukur kepadamu. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga dapat kami pakai untuk pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah jemaat Genis Mesias. Berkati semua yang sudah boleh memberi dengan sukacita hati, sehingga persembahan kami ini boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa menyerahkan pemerintah bangsa negara kami ke dalam tangan kasih-Mu, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, semua aparat terkait di dalamnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. TNI, Polri juga Tuhan memberkati. Semuanya ada dalam perkenanan-Mu Tuhan, baik pemerintah pusat, daerah, dan RT RW di mana kami berdomisili juga Tuhan memberkati. Kota Surabaya juga Tuhan berkati, wakil wali kota juga Tuhan senantiasa memberkati. Bapa di dalam surga, pada malam yang indah ini juga Tuhan, yang berdoa menyerahkan keadaan Rusia dan Ukraina ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menolong agar supaya tidak ada peperangan yang terjadi, tapi kedamaian yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Untuk itu kami memohon pertolongan daripada-Mu Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya penolong yang setia, yang akan memberikan kedamaian bagi dunia yang saat ini sedang bergejolak. Makasih Tuhan, Bapa di dalam surga, kami serahkan yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, siapapun itu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati menjamah setiap tubuh yang sakit, sehingga boleh beroleh kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripada-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan pengurus PLK Remaja dan PLK Pemuda ke dalam tangan kasih-Mu. Memberkati setiap pengurus, sehingga tetap terus eksis di dalam pelayanan, akan membawa PLK Remaja dan Pemuda menjadi anggota yang takut akan Tuhan, menjadi anak remaja dan pemuda yang terus memuji dan memuliakan Tuhan, yang tetap terus setia mengiring Tuhan, yang tetap terus rindu mengambil setiap bagian di dalam setiap pelayanan, di dalam ibadah PLK Remaja dan Pemuda Jemaat Genis Mesias. Kami rindu ada selalu memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan senantiasa memberkati kami semua, menjaga kami semua, sehingga kami semua boleh tidur dengan nyenyak ketika Tuhan akan membangunkan kami besok dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Kami serahkan juga persiapan untuk esok hari dalam ibadah jam 9 juga Tuhan memberkati. Pelayan firman memberkati semua majelis yang bertugas, memberkati semua jemaat yang mau mengambil bagian dalam ibadah esok hari. Serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Yang sudah boleh melayani pada malam hari ini juga Tuhan senantiasa memberkati. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan.
sungguh banyak yang mau kami pinta daripada-Mu Tuhan. Tapi menurut kelemahan dan dosa kami tak dapat menguraikannya satu demi satu. Tapi dari takhta kekudusan-Mu, Tuhan melihat setiap hati kami yang doa-doanya yang belum ternaik. Untuk itu kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Yang kami minta hanya di dalam satu nama, yaitu nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kau hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita menerima berkat Tuhan, resapi, dan miliki berkat Tuhan dalam meneruskan perjalanan hidup ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Terima kasih buat teman-teman remaja dan pemuda yang sudah bergabung di ibadah malam hari ini. Terima kasih juga untuk Saudari Tasya Akula dan Saudari Tasada Makpal dan Mama Desi Peters. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan ibadah Minggu 6 Maret 2022. Liturgosnya Fedora Makpal, dan pelayanan firman Pendeta Teli Tindage, MTH, dan PIC Slide, Siska Leasa. Sebelum itu, mari kita berfoto dulu, teman-teman.